kita akan mengkaji terkait tentang bagaimana adab menuntut ilmu. Ada banyak adab yang bisa dihidupkan oleh seorang muslim sebagai sosok manusia yang beradab. Tetapi kenapa kita belajar adab menuntut ilmu? Tentu saja jawabannya karena yang pertama adalah al-ilmu qabla al-amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu sebelum amal dan amal mengikuti ilmu. Karena itu jangan dulu beramal sebelum kita mendapatkan ilmunya. Karena ada banyak orang beramal tapi mereka tidak mengawali dengan menuntut ilmu. Maka itulah yang disebut sebagai ad-dhalin. Dia berpotensi jatuh pada orang-orang yang sesat. Tetapi ada juga orang yang rajin menuntut ilmu tapi tidak ingin mengamalkan ilmu. Nah, ini berarti ilmunya tidak berkah. Nah, ini yang disebut sebagai al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kalau begitu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita menuntut ilmu dan kemudian mengamalkan ilmu. Karena tidak mau menuntut ilmu karena takut mengamalkan ilmu, dia juga mendapatkan dosa. Karena Nabi mengatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu semua ilmu adalah baik dan semua ilmu adalah perbincangan agama. Ya, tidak ada ilmu yang tidak berkaitan dengan agama. Karena itu dahulu Muhammad ibn Sirin pernah mengatakan inna hadzal ilma dinun, bahwa ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian itu. Dan karena itu ilmu sering dibagi, ya, misalkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Adabul Alim Al-Muta'allim, bahwa ilmu itu terbagi pada ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu yang terkait tentang agama dalam konteks akidah, ibadah, dan akhlak. Tetapi ilmu agama bukan hanya ilmu syar'i. Ilmu ghairu syar'i juga adalah ilmu agama, yakni seperti ilmu sosial dan ilmu alam. Karena itulah menuntut ilmu itu tidak ada yang sunnah. Menuntut ilmu itu wajib. Tetapi wajib terbagi pada wajib ain dan wajib kifayah. Apa itu wajib ain? Wajib ain itu adalah wajib yang kata Syekh Muhammad Naqib Al-Attas sebagai ilmu prasyarat. Mau kita menjadi apapun di muka bumi ini, maka ilmu itu wajib diketahui. Contohnya, kita mau menjadi dokter, menjadi presiden, mau menjadi jenderal, menjadi guru, ya tetap yang namanya sholat, berakidah lurus, berakhlak mulia, dia adalah sesuatu yang wajib. Dia sesuatu yang sama sifatnya. Dia yang sesuatu yang bersifat inti dan pasti. Sementara wajib kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan dalam satu zaman, dalam satu masa, dalam satu wilayah, yang dia dibutuhkan untuk kemudian kebutuhan pengembangan masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan yang terkait tentang masyarakat, ya kira-kira begitu. Nah, karena itu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, melihat pentingnya ilmu itu, ya, sehingga kemudian jangan sampai tidak bertambah satu hari pun kecuali bertambah juga ilmu kita. Karena untuk menunaikan perintah Allah sebagai khalifatun fil ardi, khalifah di muka bumi, bahkan tidak cukup hanya dengan hafal Quran, tapi kita harus memiliki segudang pemahaman yang berawal dari kandungan Al-Quran dan kemudian masuk pada ilmu-ilmu praktis sehingga kita dapat mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan, dalam kapasitas kita sebagai khalifatun fil ardi yang memiliki seperangkat keilmuan yang lengkap sehingga kita menjadi sosok yang otoritatif, bahkan bisa memimpin umat manusia. Dan menuntut ilmu itu dia dengan belajar, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan menuntut ilmu, ya. Dan ilmu itu bukan milik guru kita, al-ilmu minallah, ilmu itu dari Allah, ya, ilmu itu dari Allah. Fungsi guru itu adalah sosok manusia yang dulu pernah belajar, pernah mengambil dan berusaha mengambil ilmu
dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia menjadi sarana, wasilah turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para generasi-generasi penuntut ilmu berikutnya. Kalau ini yang kita pahami, maka kita memahami ilmu itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang mulia dan tinggi itu tentu tidak akan turun kepada manusia yang tinggi hati. Dan itu menunjukkan bahwa setiap murid wajib untuk menghadirkan adabnya sebagai penuntut ilmu agar ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah guru-guru kita. Nah, itulah kenapa kita belajar adab penuntut ilmu. Terkadang suatu ketika kita menjadi penuntut ilmu, tapi terkadang kita juga harus mengajarkan ilmu. Ada adab penuntut ilmu, ada adab pengajar ilmu. Ketika seorang pengajar terkenal, dia harus belajar kepada orang-orang muda untuk satu cabang ilmu, tetap orang-orang muda yang masih sedikit followernya, yang belum terlalu terkenal, yang nasab keilmuannya juga tidak terlebih baik. Ketika seorang guru yang besar itu harus belajar kepada seorang murid, tetap posisinya adalah dalam posisi sebagai penuntut ilmu. Dan adab penuntut ilmunya tetap sama. Dan walhamdulillah, itulah yang menjadi concern daripada para ulama sejak dulu, bagaimana kemudian menanamkan adab, berorientasi pada adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Dan menjadi dapat difahami kemudian kenapa adab itu hendaknya didahulukan daripada ilmu, karena karena Yusuf bin Al-Husain dulu pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu engkau akan mudah memahami ilmu. Baik, itu kira-kira pengantar dari kami tentang urgensi daripada adab penuntut ilmu. Selanjutnya, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan slide ya pada pagi hari ini seperti biasa, karena qadarullah ya, Allah berkehendak seluruh folder slide saya itu terhapus dengan tidak sengaja ya, dan tidak bisa saya kembalikan lagi. Sehingga satu persatu slide itu saya harus buat ulang, isi ulang, dan kebetulan saya belum sempat membuat kembali slide tentang adab penuntut ilmu ini. Ada beberapa slide yang terkait, tapi saya review tidak terlalu menarik untuk saya sampaikan. Maka izinkan pada pagi hari ini kita merujuk pada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, yaitu adab berinteraksi dengan Al-Quran. Bukunya kalau dibeli nanti seperti ini. Dan bisa langsung membuka pada bab keempatnya, karena bab keempat inilah tujuan daripada buku ini ditulis. Dan bab keempat ini, Al-Babur Rabi' adalah bab yang bercerita atau membimbing kepada kita tentang adab pengajar, adab pengajar dan pelajar ya, daripada Al-Quranul Karim. Dan tentunya ada banyak karya-karya yang lain yang nanti ke depan kita bisa kaji, sehingga kemudian menjadi otoritatif dalam menjadi semakin jelas rujukannya ya, sehingga kemudian kita memiliki keutamaan ya dan pemahaman yang lebih dalam dalam membahas masalah adab ini. Dan pagi ini saya ingin memulai dengan kitab adab daripada yang tulis Imam An-Nawawi, meskipun Imam An-Nawawi juga menulis karya lain, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim, dan itu nanti juga menjadi satu kitab yang penting untuk kita kaji. Berikutnya juga ada beberapa karya seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri berjudul Akhlaq Hamalatul Quran, kemudian karya Al-Ghazali Ayyuhal Walad, Imam Az-Zarnuji Ta'lim Al-Muta'allim, kemudian Syekh Abu Bakar Abu Zaid Hilyat Talabul Ilm, kemudian Syekh Hafiz Ibn Hamad Al-Hakami Manzuma Al-Mimiyah, kemudian juga beberapa kitab-kitab yang lain yang kemudian misalkan Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah ya, yang berjudul Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, dan beberapa karya-karya yang lain yang membuat kita akan memiliki segudang ilmu yang kita dapat ambil dari para ulama-ulama yang berkenan dahulu menuliskan keilmuan mereka dalam karya-karya terbaik mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil muta'allim, yaitu adab orang-orang yang
mempelajari Al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jami'u ma zakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Bahwa semua adab-adab seorang pendidik, ya, seorang guru yang pernah kami sampaikan sebelumnya adalah berlaku juga untuk kemudian difahami atau diambil oleh para penuntut ilmu. Artinya ada adab-adab yang sama antara adab penuntut ilmu dengan antara adab pengajar ilmu, adab seorang guru dengan adab seorang penuntut ilmu atau adab seorang murid. Ada kesamaan. Nah, kebetulan memang dalam kitab ini beliau mengkaji sebelumnya terkait adab penuntut ilmu, adab pengajar ilmu, ya, yaitu misalkan terkait dengan keikhlasan, ya, terkait tentang tujuan dan terkait tentang penjagaan diri. Nah, itu saya kira yang sama persis, ya. Dan mungkin nanti kita akan review sedikit, ya, adab-adab seorang guru yang dimaksud. Namun saya akan lanjutkan dahulu pembacaan ini. Wa min adabihi an yajtanibal asbaba asyaghilata 'anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Di antara adab-adab seorang murid, seorang penuntut ilmu adalah, nah ini penting, adab pertama yang beliau angkat, ya. Jadi adab pertama maksudnya bukan adab yang paling pertama, karena ada adab-adab yang paling pertama yang bersamaan dengan adab seorang guru. Tapi kita masuk pada adab-adab yang pertama yang diangkat beliau sebagai hal yang pertama dalam tulisan beliau ini adalah, dan ini penting, hendaknya seorang murid itu menjauhi semua faktor yang melalaikannya dari belajar. Ya, menjauhi segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dari belajar, ya. Menarik, ya, kemarin kontekstual pekan ini ada kasus di mana banyak santri menutup telinganya ketika divaksin karena mereka para penghafal Quran tapi didengarkan bacaan-bacaan, didengarkan musik pada saat itu, dan mereka menutup telinganya. Dan ini menarik karena dalam penelitian terbaru di Barat bahwa dampak daripada musik bagi motivasi seseorang itu dampaknya cuma sebentar ternyata, ya, dampaknya cuma sebentar, dan dia tidak berkorelasi positif pada pemahaman ilmu, apalagi bagi mereka yang menghafal. Itu penelitian daripada orang-orang Barat yang nanti saya bisa sampaikan secara detail. Tetapi apalagi ketika seorang itu hendak menghafalkan Al-Quran, ya, karena itu sangat bisa difahami kalau para penghafal Quran berusaha menutupi telinganya dari segala sesuatu yang bukan saja melalaikan dalam konteks yang dimaksud Imam An-Nawawi, tapi bahkan bisa mengganggu hafalan mereka tersebut. Dan ini adalah satu pilihan yang bebas bagi setiap manusia, yang tidak boleh ada seorang pun yang nyinyir dalam masalah hal ini, karena itu terkait tentang kebutuhan mereka sendiri untuk menjaga apa yang telah mereka miliki daripada apa yang mereka ketahui dalam konteks hal ini Al-Quran, dan negara ini tentu akan seharusnya mendukung apapun yang baik bagi setiap murid, ya, dalam hal ini. Nah, karena itu supaya seseorang itu bisa menjauhkan dirinya dari kelalaian, ya, atau menjauhkan berbagai bentuk kelalaian dari motivasi dia dari belajar, maka disebutkan oleh beliau wayan bahi an yutahhira qalbahu minal adnas. Hendaknya dia mampu mensucikan jiwanya dari segala kotoran, ya. Dia mampu mensucikan dirinya dari segala kotoran. Artinya dia tazkiyah jiwanya, ya. Supaya apa? Liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifzihi wastismarihi, ya. Supaya dia menjadi pribadi yang layak, gitu. Pribadi yang layak untuk menerima sumber ilmu, ya, apalagi Al-Quran. Supaya dia mudah untuk menghafal ilmu, apalagi Al-Quran. Supaya dia mudah memetik ilmu, apalagi memetik dari Al-Quran. Nah, ini tujuannya, ya. Jadi mentazkiyah jiwa kita itu penting, ya. Bukankah Nabi SAW disebutkan oleh beliau faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh
wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa sungguh di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika dia baik, baik pula seluruh jasad tersebut, dan jika dia rusak, rusak pula seluruh jasad tersebut. Ketahuilah bahwa itu adalah kalbu. Maka menjadi faham kita kenapa kemudian di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, hari ini hari Jumat ya, di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, dialah Allah yang mengutus rasulnya dari kalangan mereka, yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah mengutus rasulnya dari kalangan yang ummi, dan kemudian nanti terjadi perubahan. Perubahannya apa? Dulunya mereka berada dalam kesesatan, kemudian berubah berada dalam petunjuk. Kok bisa begitu? Karena ada tahapan pendidikan, ada tahapan pengajaran, ada tahapan perubahan jiwa daripada manusia yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tilawatul Quran, tahapan yang kedua adalah tazkiyah, dan tahapan yang ketiga adalah ta'lim. Tahapan yang pertama tilawatil Quran. Nabi dulu berdakwah ya dengan Al-Quran. Kenapa Nabi berdakwah dengan Al-Quran? Di antara alasannya boleh jadi karena manusia itu dulu pintar bersyair. Kalau manusia cuman berdakwah dengan kata-kata yang biasa-biasa saja, tentu tidak terlalu menarik hati manusia. Faktanya, ketika Nabi berdakwah dengan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak manusia yang kemudian terpengaruh, terdiam, ingin mendengarkan kembali, ya kan? Ingin mendengarkan kembali. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya, ya sudah, ini kayaknya kalimat yang luar biasa, saya harus masuk Islam. Di antaranya adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari adiknya Fatimah. Dan ini keunikan dan mukjizat daripada Al-Quran yang hanya dapat difahami oleh orang yang mengerti bahasanya. Kalau kita baca Al-Quran hari ini tidak mendapatkan petunjuk, ya karena mungkin kita tidak memahami artinya. Atau kalau kita memahami artinya, kita hanya memahami dari terjemahnya. Kita tidak menguasai keindahan dan rahasia di balik setiap kosakata yang ada itu. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Intinya berarti salah satu hikmah kenapa Nabi tilawatul Quran itu adalah membuat orang tertarik, ya, ingin belajar gitu. Nah, maka ketika orang tertarik ingin belajar, akhirnya kan harus belajar. Maka dilakukanlah ta'lim. Tapi sebelum ta'lim, ada hal yang tengah-tengah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu mentazkiyah jiwa manusia. Mentazkiyah ini dapat difahami adalah mengkondisikan jiwa yang sudah tertarik supaya siap untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Ya, nah, jadi membuat jalan ya. Kalau kita berdakwah mengajarkan ilmu, kita buka hati murid kita dulu. Ya, kita kondisikan murid hati kita dulu. Kita buka jalan tol ke mereka karena kita akan memasukkan ilmu langsung menghujam ke dalam jiwa mereka. Ya, karena itu kita ini bukan pengajar. Pengajar apalagi menganggap mengajar itu pekerjaan ma'isyah, pendapatan kita. Keliru. Pengajar itu dalam mengajarnya tidak boleh diniatkan sebagai sumber ma'isyah, sumber pendapatan. Kenapa? Karena cara kerjanya nanti berbeda. Kita melihat ada guru yang ketika jam mengajar, murid siap tidak siap, ya dia ngajar aja. Dia berpikir tugas saya mengajar kok. Jam 8 sampai jam 10. Saya harus selesai jam 10. Kenapa? Jam 10 saya harus ngojek lagi. Kan begitu. Murid paham tidak paham, saya harus selesai. Itu namanya pengajar. Ya. Tapi kita ini pendidik. Ya, pendidik itu bukan saja digugu, tapi dia ditiru. Maka pendidik itu penting kiranya untuk mengkondisikan jiwa daripada murid sehingga dia siap. Jangan mulai ilmu sebelum murid siap. Pikirannya bersih, menatap gurunya bukan karena takut, menatap gurunya karena kebutuhan ilmu, ya, menatap gurunya karena karena telah memahami betapa keutamaan untuk serius dan fokus dalam menuntut ilmu, misalkan. Ya, nah ini yang perlu dihadirkan.
Dan ibarat ya ketika kita ingin menanam benih di tanah ya, kalau kita tanya para ahli pertanian ya, mereka akan mengatakan pilih kalau kita bertanya pilih bibit yang unggul dulu atau kondisikan tanahnya dulu ya. Dan tentu jawaban para ahli pertanian adalah kondisikan tanah dulu baru cari bibit. Kenapa? Bibit unggul terbaik sekalipun kalau ditanam di atas tanah yang tidak kondusif, tidak bagus, pH-nya tidak tepat ya, tidak subur ya, maka dia akan mati gitu. Tapi bibit yang tidak terlalu unggul kalau ditanam di tanah yang subur ya, maka dia akan dapat tumbuh dengan maksimal. Akarnya menghujam ke bawah, dia akarnya menjulang tinggi, bahkan buahnya dinikmati oleh seisi alam dan manis, tidak asam, tidak pahit, tidak busuk gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bukan sekedar melahirkan murid biasa-biasa saja, tapi melahirkan murid yang imannya tertanam di dalam jiwanya kokoh dan melahirkan kebaikan yang banyak bagi umat manusia. Artinya dia nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Murid yang siap itulah baru kemudian dilakukan proses taklim ya. Maka Nabi SAW mentazkiyah mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan Alkitab dan Al-Hikmah ya, Alkitab dan Al-Hikmah. Baik. Nah karena itu kemudian baguskan jiwa kita. Walaqad ahsanal qail, maka benarlah orang yang berkata, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizira'ah. Hati yang baik, kalbu yang baik, cocok untuk menerima ilmu. Ya, kalbu yang baik, dia akan cocok untuk menerima ilmu. Sebagaimana tanah yang subur, bagus untuk bercocok tanam. Nah, berarti sejalan ya apa yang disampaikan oleh An-Nawawi dengan pakar pertanian hari ini, itu sejalan. Ya. Nah, karena itu lembutkan hati kita, siapkan hati kita, bersihkan dari daki-daki kekotoran, kemunafikan, kemalasan dan seterusnya. Baru kemudian hendaknya dia menghadirkan sifat-sifat baik dalam jiwanya, sebagaimana dilanjutkan oleh beliau, wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu. Hendaknya dia tawadhu ya, rendah hati kepada gurunya dan beradab ya, memiliki sopan santun kepada gurunya tersebut ya, terhadap gurunya tersebut. Wa in kana asghara minhu sinnan. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung. Meskipun gurunya lebih muda umurnya daripadanya. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira zalika. Meskipun juga gurunya tidak setenar dirinya, followernya enggak sebanyak dia, kira-kira begitu. Nasabnya tidak semulia dia, ya, kesolehannya masih jauh di bawah dia, serta sebab-sebab duniawi lainnya. Wa yatawadha'a lil muallimi fa bitawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu wa qad qalu. Ya, karena itu muliakanlah ilmu, karena dengan cara memuliakan ilmu akan diperolehlah kefahaman terhadap ilmu tersebut. Ya, dan menarik ya, satu kalimat menarik dari beliau itu ya adalah wa qad qalu, sebagaimana orang-orang soleh berkata, al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ya, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu pantangan bagi seorang pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air pantang mengalir ke tempat yang tinggi. Gitu. Jadi itu yang sering saya sampaikan di banyak forum, bahwa kita itu jangan sampai mengalir, jangan sampai berfilosofi hidup seperti air mengalir. Ya, air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi, dia ngikut arus saja. Nah, dan juga dalam hal ini air itu menjelaskan kepada kita, dia tidak pernah naik ke tempat yang tinggi. Dapat juga dipahami bahwa ilmu yang tinggi, ilmu yang mulia itu nggak akan naik kepada jiwa pemuda yang masih punya kesombongan. Ya, karena itulah kemudian dampaknya wayan bagi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi.
ya, supaya hendaknya dia patuhi gurunya dan selalu berkonsultasi pada persoalan-persoalan dia dengan gurunya, nggak masalah. Ya, sering silaturahim kepada guru, mengonsultasikan masalah dan seterusnya, itu menunjukkan penghormatan dia kepada gurunya. Ya, wa yaqbala qawlahu kal maridil aqil yaqbalu qawlat tabibin nasih al haziq wa hadza aula. Ya, ia seperti pasien lah. Pasien yang pinter, ya, pasien yang pinter, ya, pasien yang cerdas kan selalu mematuhi saran dari dokter ahli. Ya, dan dokter ahli itu tulus memberikan nasihatnya berupa obat-obat, arahan-arahan kepada pasiennya. Dan itu lebih utama. Kalau pasien yang bodoh kan dokter memberikan arahan jangan merokok lagi ya, atau kemudian tidurnya jangan terlalu malam ya, makan jangan terlalu banyak ya. Maka mereka akan katakan, ah itu kan bisa-bisa dokter saja, gitu kan. Tapi kalau pasien yang cerdas, dia akan bilang, oh ternyata dokter itu menyayangi kesehatan saya. Dia mengingatkan kepada saya untuk tidak merokok, untuk kemudian tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak makan terlalu banyak, dan seterusnya. Nah itulah pasien yang cerdas itu, dia begitu taat kepada dokternya. Dokternya menyuruh makan obat 2 kali 3, 1 kali 3, dia taati. Maka demikian juga kemudian kita ini kepada guru kita, orang yang penuh tulus dan kasih untuk menginginkan kebaikan kepada kita. Karena umumnya seorang guru itu betah menjadi guru bukan karena dunia. Kalau mengejar dunia nggak dapat apa-apa. Tetapi dia ingat satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika hendak meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah selepas ditaklukkan. Beliau katakan, ya Ali, engkau tinggal dulu sebentar di sini dan dakwah kepada masyarakat, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh satu orang saja jadi baik karena dakwahmu, karena ilmumu, karena pendekatanmu. Itu jauh lebih baik ya daripada apa? Daripada unta merah. Ya, unta merah ini susah didapat, mahal harganya. Ya, dan itu adalah sesuatu yang lebih baik dari apapun yang di dunia ini, yaitu apa? Satu orang jadi baik karena kita. Baik, itu hal yang pertama ya. Dan apa yang disampaikan Imam An-Nawawi, kalau nanti antum lihat dalam kitab-kitab adab yang lain, akan ada banyak kesamaan dan kesesuaian secara umum ya. Ini menunjukkan ketersambungan nasab ilmu mereka dalam masalah-masalah ini. Berikutnya ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi terkait tentang pentingnya kita dapat berguru kepada guru yang berkompeten ya, dan supaya bisa mendapatkan guru yang berkompeten, dia jangan terburu-buru untuk berguru kepada seseorang ya, karena ketika dia telah memilih seorang guru, dia harus menegakkan adab kepada guru tersebut gitu ya. Nah, karena itu disebutkan disebutkan oleh beliau bahwa wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu. Ya, jangan sampai engkau belajar kecuali kepada seseorang yang punya kompetensi yang jelas, ya, yang komprehensif, ya, agamanya jelas, ya, ilmunya jelas, dan kapasitas keulamaannya juga jelas, ya, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wastuhirat siyanatuhu. Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma minas salaf. Ya, ini yang tadi saya katakan, bahwa berkata Muhammad ibn Sirin, berkata juga Imam Malik, berkata juga selain keduanya dari kalangan ulama salaf, bahwa hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, bahwa ilmu ini adalah agama. Ya, semua ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian itu mengambil agama. Nah, ketika kita telah memilih seorang guru, ya, kita hendaknya mengambil satu posisi sebagai penuntut ilmu dengan berbagai adab yang biasa diangkat atau ditegakkan oleh para ulama. Ya, misalkan wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtirami wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Bahwa
hendaknya seseorang itu dia punya sifat ta'zim, ya, sifat ta'zim, menghormati, memuliakan, ya. Dia hendaknya melihat, ya, gurunya itu dengan pandangan mata penghormatan, bi'ainil ihtiram, dengan pandangan mata penghormatan, bukan pandangan mata dendam, bukan pandangan mata marah gitu ya, marah gitu ya. Jadi apa namanya? Wa ya'taqida kamala ahliyatihi, dan meyakini kompetensi daripada gurunya, ya, warujahanahu ala tabaqatihi, ya, karena apa namanya, dan apa namanya, meyakini juga, ya, kelebihan ataupun keunggulan daripada gurunya itu. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, ya, dan maka sesungguhnya inilah yang lebih dekat, ya, atau inilah yang akan membuatmu lebih mudah agar dapat mengambil ilmu daripada. Jadi supaya kita bisa lebih mudah mengambil ilmu daripada guru kita, ya, pandangan mata kita, pandangan mata ta'zim, ya, jiwa kita yakin betul dengan guru kita, ya, karena kalau ada keraguan sedikit pun itu akan menutupi, ya, tersampaikannya ilmu itu kepada kita semuanya. Taib, ya, wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Ini tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi Imam An-Nawawi menjelaskan kebiasaan, tradisi, ya kan, daripada orang-orang soleh dahulu, ya, wa kana ba'dul mutaqaddimin, ketika mereka pergi ke tempat gurunya untuk belajar, idza zahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in, dia terlebih dulu bersodakoh di tengah jalan atau kepada siapapun. Jadi sebelum dia sampai ke tempat gurunya, terlebih dahulu dia bersedekah, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik. Perhatikan bunyi doanya. Kata beliau, Allahummastur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni, ya. Jadi bunyi doanya apa? Ya Allah. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Tutupilah aib guruku dariku. Dan janganlah halangi aku mendapatkan berkah ilmu dari guruku. Apa yang dia minta? Dia tidak minta ilmu. Yang dia minta apa? Satu, jangan dibuka aib guru saya. Karena saya ini manusiawi. Kalau saya ngelihat aib guru kita meskipun sedikit, mulai lemah semangat kita dalam yakin belajar dengan guru kita. Gitu kan? Jadi jangan bukakan aib guru kita. Ya. Dan jangan minta dibukakan aib guru kita. Ya, aib guru kita, urusan guru kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, permintaannya adalah bukan mendapatkan ilmunya, tapi ya Allah, janganlah engkau jauhkan keberkahan ilmu guruku daripada aku. Masya Allah. Ya, wala tuzhib barakata ilmihi minni. Jadi ternyata orang dulu itu belajar mencari berkahnya. Ya, orang dulu belajar mencari berkahnya, bukan mencari ilmunya. Nah, justru orang hari ini terkesan merasa dapat ilmu, banyak ilmu, padahal mereka hanya dapat pengetahuan. Mereka hanya menghafal teks, tapi tidak mendapatkan pemahaman, tidak mendapatkan hikmah. Jadinya mereka menghafal banyak matan, tapi mereka tidak memiliki adab dari apa yang mereka hafal. Dan inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi SAW, akan datang satu zaman di mana bacaan Al-Quran mereka bagus sekali, bahkan mengalahkan bacaan kalian, tapi itu tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan kalian. Dan satu hal yang menarik, ya, wa qala Ar-Rabi' sahib Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, berkatalah Imam Ar-Rabi', sahabatnya Imam Syafi'i, yaitu ketika aku bersama Imam Syafi'i, majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Aku nggak berani minum di depan Imam Syafi'i itu. Kenapa? Aku segan pada Imam Syafi'i itu. Nah, ini sesama ulama ini, padahal bukan Imam Ar-Rabi itu ulama, ya. Jadi ulama di hadapan ulama, ya, karena mereka sedang bertemu, dia melihat keutamaan Asy-Syafi'i. Mungkin saja Imam Asy-Syafi'i juga melihat keutamaan Ar-Rabi, ya kan? Jadi dua-duanya sama-sama tidak minum. Tapi ini yang bercerita Imam Ar-Rabi, ya kan?
Ar-Rabi di depan Asy-Syafi'i. Ya, dia segan untuk minum di depan Imam Syafi'i karena dia mendengarkan banyak ilmu dari beliau dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Ya, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini apa yang disebutkan Sayyidina Ali ini cukup panjang tapi mengandung poin-poin nanti. Poin-poin bisa dibedah pada poin-poin apa saja yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu ketika di majelis guru kita. Ya, cukup panjang kalimatnya. Yang pertama begini. Beliau mengatakan min haqqil alimi alaika, ya, di antara hak seorang guru atasmu. Nah, berarti di antara hak guru seorang guru kepadamu, berarti kita sebagai penuntut ilmu. Ya, kalau kepada guru apa? Kewajiban. Kan guru punya hak. Ya, jadi guru diajarkan oleh Sayyidina Ali, ini loh hakmu sebagai guru. Nah, kita belajar dari teks ini. Ini loh kewajiban kita sebagai guru, gitu loh. Ya kan? Ini loh kewajiban kita sebagai murid, gitu ya. Bukan siswa ya. Jadi murid bukan siswa. Kalau siswa itu bahasa Sanskerta, artinya selalu taat, ya. Itu anak TK yang cocok selalu taat. Tapi kalau murid, ya, ini adalah satu istilah yang cocok baik bagi SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ya, semuanya disebut murid. Ya, murid itu adalah orang yang punya kemauan dan kehendak kuat untuk menuntut ilmu. Ya, baik. Apa yang disebutkan oleh beliau bahwa antusallima 'alan nasi 'ammatan wa takhussahu dunahum bitahiyyah. Ya, jadi kalau kita datang ke majelis seorang guru, siaplah mengucapkan 2 kali salam. Ya, sekali lagi, kalau kita masuk ke majelis seorang guru dan majelis belum mulai, ya, majelis belum mulai, ya, maka siap-siaplah mengucapkan 2 kali salam, ya kan? Salam yang pertama adalah salam kepada orang yang kita lewati, yaitu pasti murid-murid beliau secara umum. Antusallima 'alan nasi 'ammatan. Yaitu berikan salam kepada mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Kemudian berikan salam satu lagi khusus kepada gurumu. Wa takhussahu dunahum bitahiyyah, ya. Yaitu apa? Memberikan salam khusus untuk untuk guru kita, ya. Wa antajlisa amamahu, dan duduk di depan gurumu. Mudah-mudahan masih ada tempat. Jadi kalau ada majelis, ya, itu bukan, mari Bapak-bapak, majelis kita mulai. Jangan kemudian mundur sejauh-jauhnya dari guru dan menempel di dinding masing-masing, ya. Jadi semuanya melingkar di dinding kiri, kanan, depan dan seterusnya. Bukan, ya. Saya teringat dengan satu kisah ketika para sahabat Nabi berguru dengan Nabi SAW di bawah rindangnya pohon. Dan pada saat itu semua sahabat duduk mendekat kepada Nabi SAW. Jadi semacam terbentuklah setengah lingkaran, kira-kira gitu. Maksudnya berbentuk setengah lingkaran menghadap Nabi tapi berkumpul banyak, gitu ya. Nah, kemudian ketika jatuh daun dari pohon, disebutkan daun itu tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh ke bahu-bahu di antara kami. Itu menunjukkan bahwa dekatnya duduk mereka. Nah, ini adalah sunnah Nabi SAW. Ya, semakin dekat dengan sumber ilmu, dan semakin dekat dengan sarana sumber ilmu, yaitu guru. Ya, jadi menuntut ilmu itu jangan semakin menjauh dari guru. Ya, tapi justru semakin mendekat dengan guru selama tempatnya masih ada. Wa anta jelisa amamahu, maka dia pun duduk di depan gurunya. Ya, kemudian adab yang kedua, wala tusyiranna indahu biyadika. Ya, wala tusyiranna yakni indahu biyadika. Jangan menunjuk-nunjuk gurunya dengan tangan atau berbicara dengan tangan. Misalkan Ustaz begini-begini gitu. Itu jangan. Ya, jadi tangan kita tidak boleh menunjuk ke arah guru kita. Nah, ini menarik juga ya, saya jadi teringat dengan satu kisah, ya, satu kisah dari siapa?
satu kisah dari Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, ya, dari Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Beliau itu kan 17 tahun belajar dengan Hammad bin Abu Sulaiman. Dan dikisahkan bahwa ketika beliau berada di rumah, beliau tidak pernah menyelonjorkan. Menyelonjorkan tahu ya? Apa namanya? Menselonjorkan ya. Apa bahasa asli lain itu? Menyelonjorkan kaki ke arah rumah gurunya. Ya, bayangkan ya. Jadi Imam Nu'man bin Sabit begitu ihtiramnya dengan guru tercintanya ini, kalau di rumah enggak pernah berani mengarahkan kakinya, menyelonjorkan arah kakinya ke arah rumah gurunya. Ya, meskipun tidak berdosa, nggak ada masalah. Nah, dibandingkan dengan hari ini justru jangankan di rumahnya, di majelis kita banyak menyelonjorkan kaki kita ke arah duduknya guru kita. Nah, ini sudah berubah. Ya, makanya sangat dapat difahami kenapa umat hari ini susah untuk menyamai keilmuan ulama-ulama dulu, karena begitu beradabnya ulama dulu sampai hal-hal yang sepele, yang mungkin sering disepelekan manusia, mereka tidak menyepelekan. Ya, mereka betul-betul memperhatikan itu dengan luar biasa, gitu ya. Nah, kemudian jangankan kemudian dengan tanganmu, wala taghmizanna bi'ainika, jangan mengedip-ngedipkan mata kepada gurumu, gitu ya. Jadi mengedip-ngedipkan mata dan seterusnya, ya, atau mungkin apa namanya ya mungkin bisa juga ditafsirkan hari ini, jangan mengedipkan mata itu misalkan begini, jangan suka lihat jam di depan gurumu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita berguru dengan guru udah mulai ya sudah, itu resiko kita, gitu ya. Jangan sampai lihat-lihat jam. Ya misalkan kadang-kadang tangan kita lihat nih, aduh jam berapa nih ya? Guru kita ngelihat, oh dia udah ngelihat jam. Atau ada posisi jam, sebentar-sebentar lihat ke jam, gitu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi guru dan melemahkan semangat daripada guru, ya. Apa namanya? Nah, tidak boleh juga, ya, wala taqulanna fulanun qala khilafan liqaulihi, ya. Jadi jangan juga mengatakan begini, Ustadz Afan, saya ingin bertanya Ustadz, gitu kan, kok apa yang Ustadz katakan hari ini bertentangan ya dengan Ustadz si fulan. Kemarin tuh saya menonton film YouTube, saya menonton YouTube, ya kan, ada Ustadz mengatakan hukumnya begini, kok berbeda ya dengan yang Ustadz sampaikan sekarang. Itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh bertanya seperti itu, ya. Tapi kalau antum mau bertanya untuk tujuan yang sama, ini kan masalah redaksi, ya. Misalkan begini, Ustadz, bagaimana pendapat antum terkait masalah ini, ya? Apakah yang benar menurut antum adalah ini atau ini? Itu kan berbeda pertanyaannya dengan ketika kita mengatakan, Ustadz, kemarin tuh di video YouTube itu Ustadz itu mengatakan ini, ya. Tapi kalau Ustadz mengatakan begini, yang benar yang mana? Itu tidak boleh. Itu istilah kita kan mengadu Ustadz, gitu kan? Aduh Ustadz. Jadi bukan begitu cara bertanyanya. Itu yang luar biasa, ya. Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita tentang adab berkata-kata dan seterusnya, ya. Wala taghtabanna indahu ahadan wala tusyawira jalisaka fi majlisihi wala ta'khudz bi thawbihi idza qama, ya kan? Jadi jangan juga kita membuat majelis dalam majelis, kira-kira begitu. Kita cerita orang lain, guru sedang berbicara, kita mengatakan, oh si fulan begini ya, begini. Nah, itu namanya kita menggunjing orang lain, padahal ada guru kita di sana, ya. Atau kemudian kita berbisik-bisik di majelis, padahal ada guru kita berbicara. Nah kemudian jangan juga narik-narik baju gurunya, ya. Misalkan guru kita sudah mau pulang, ya kita tarik-tarik bajunya. Ustazah, jangan pulang dulu lah, ya, jangan pulang dulu, saya masih banyak pertanyaan Ustazah, jangan dulu Ustazah, gitu ya. Nah, itu narik-narik baju guru kita tuh jangan, ya, jangan ditarik-tarik bajunya, ya. Nah, kemudian ketika guru kita mungkin ketika datang tidak dengan semangat yang kuat, ya, ketika dia datang dengan tidak semangat yang kuat, ya, wala tuliha alaihi idza kasila, ya, jangan memaksa dia, jangan mendesak dia ketika kita lihat wajah guru kita itu kayak sedang punya masalah, sedang tidak bersemangat, ya. Dan yakni wala tu'rid
ay tashba' min tuli suhbatihi. Ya, jangan juga kemudian kita bosan karena lamanya waktu belajar. Ya, ya ini kadang-kadang ya, misalkan satu kajian sampai jam 10 malam ya, kemudian gurunya mengajarkan sampai pukul setengah 11 malam katakan. Itu murid banyak yang protes. Ya, harusnya jam 10 selesai dong tepat waktu. Harusnya kita bersyukur tuh sama guru kita mau melebihkan sampai 10.30 malam gitu ya. Ya, jadi bukan malah kemudian bukan malah kemudian menyesal atau kemudian marah dan seterusnya kenapa tidak tepat waktu. Nah, ini hal-hal yang penting, seakan-akan menuntut ilmu itu beban baginya, padahal dia kebutuhan. Ya, kalau perlu guru kita nggak tidur semalam itu pun untuk mengajar ilmu, tentu kita akan kuat bersama guru kita, gitu ya. Nah, itu yang perlu untuk kita hadirkan dalam menuntut ilmu itu. Ya, sehingga kemudian, nah, dan penting juga saya tambahkan ya. Nah, jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Ali itu saja tadi, yaitu udah ada beberapa poin saya kira yang bagus sekali ya. Saya tambahkan ya kontekstual. Ketika kita ini melihat guru kita, katakan dia sedang flu, ya kan? Maka nggak usah disuruh, siapkan tisu. Ketika kita lihat guru kita bibirnya kering, berarti dia kurang minum, siapkan air minum, ya kan? Jangan sampai kita ini menjadi murid yang tidak sensitif, ya kan? Ketika guru kita udah batuk-batuk, ya kan? Gitu kan? Ada air minum nggak? Ya, ambilin air minum, masya Allah. Ya, itu kalau sampai seperti itu kejadian itu luar biasa matinya sensitivitas para murid. Ya, murid itu harus menempel dengan jiwa guru. Dia akan mengikuti, semangatnya diikuti, ya kan? Persoalannya dia bisa baca. Itu murid itu, kecerdasan murid. Ya, jadi jangan sampai guru meminta. Ya, apalagi sampai guru mengatakan, oke, tulisan sudah dicatat semua. Oh sudah, baik saya akan hapus. Ya Ustadz, silakan dihapus dulu Ustadz. Itu jangan sampai mengatakan begitu. Ya, justru harusnya, afwan Ustadz, antum duduk di sana Ustadz. Kami yang menghapusnya. Ya, saya itu sangat terkesan ya dengan salah satu murid Syed Muhammad Naqib Al-Attas, Profesor Zaini. Beliau katakan dulu kemana-mana Al-Attas itu mengajarkan ilmu. Saya itu sebenarnya tukang ngapus papan tulis. Ya. Jadi kemana aja beliau ngajar, saya ngapus papan tulis. Saya ngikut di mana. Beliau jadi profesor hari ini, dan beliau yang di antara yang paling paham juga mengajarkan pemikiran daripada Al-Attas, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang khidmah kepada gurunya itu. Nah, karena itulah kemudian disebut oleh Imam An-Nawawi, wa yanbaghi an yakni yata'addaba bihadhil khisal allati arsyada ilaiha Ali ibn Abi Thalib wa an yarudda ghaibata syaikhihi in qadara. Ya, jadi hendaknya para penuntut ilmu itu dia praktikkan adab-adab yang telah disarankan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ini, dan kemudian dia boleh bertanya kalau gurunya tidak hadir, kalau memungkinkan, dan fa in ta'azzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlis. Tapi kalau memang dia ingin bertanya di luar majelis, itu juga baik, gitu ya. Itu juga baik. Baik, itu hal yang kemudian saya sampaikan ya terkait tentang bagaimana kita ketika bersama guru, ya kan? Kalau tadi yang pertama adalah terkait tentang mensucikan jiwa kita. Yang kedua, kemudian kita berbicara tentang bagaimana adab kita ketika bersama guru kita. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan bagaimana adab kita dalam sisi penampilan sebagai penuntut ilmu, ya kan? Kita teringat ya dengan satu kisah yang sering saya juga sering mengulang-ulang ya, dan banyak sering disampaikan oleh para guru, yaitu ketika Imam Malik bin Anas dahulu masih muda, tidak gemar menuntut ilmu, senangnya main burung merpati dan bercita-cita jadi penyair. Suatu ketika akhirnya dia berubah, ingin menuntut ilmu, dan dia ingin berguru kepada seorang guru ternama di masa itu bernama Rabi'ah. Maka ibunya pun bahagia sekali. Ibunya bahagia sekali melihat anaknya ini ingin menuntut ilmu kepada guru Rabi'ah. Ketika Malik mengatakan, Umi, saya ingin menuntut ilmu kepada Rabi'ah,
Kata uminya bukan, ya udah silakan belajar sana, pergi sana. Enggak, ibunya mengatakan begini, oh tunggu dulu, jangan berangkat dulu. Ya, pakaianmu yang benar dong, pakaianmu yang jelas, ya. Jangan pakai pakaian bukan penuntut ilmu. Tunggu dulu. Jadi ibunya pun membelikan pakaian, ya, memberikan pakaian, memberikan penutup kepala, ya, memberikan peci, mismarah dan seterusnya. Maka kemudian dipakaikanlah pakaian itu kepada anaknya Malik, kemudian dipakaikan kopiah, ya, atau penutup kepala, kemudian dipakaikan sorban, ya. Maka gaya penuntut ilmu di masa lalu tercapai, gitu. Nah, itu ada pertama, ada masalah pakaian. Yang kedua baru ada masalah tujuan, gitu kan? Bagaimana kemudian ibunya mengatakan kepada Imam Malik, wahai Malik, ambillah adab Rabi'ah sebelum engkau ambil ilmu darinya. Ini pesan yang luar biasa. Seorang ibu saja tahu, ya, bahwa yang engkau kejar itu bukan kemudian ilmunya, tapi adabnya itu. Ya, makanya Sayyidina Umar dulu mengatakan ta'addabu summa ta'allamu, ya kan? Ta'addabu summa ta'allamu. Ya, dahulukan adab, tegakkan adab, baru kemudian kalian menuntut ilmu, gitu ya. Nah, karena itu terkait dengan hal itu juga Al-Imam An-Nawawi menuliskan di sini bahwa wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisal muttasifan bima zakarnahu fil muallim mutatahhiran musta'milan lis-siwaki farighal qalbi minal umuri syaghilah. Ya, hendaknya dia datang kepada gurunya, memasuki gurunya, ya, memasuki majelis gurunya dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang sudah sempurna, ya, bajunya rapi, dia udah sikat gigi, ya, kalau dulu bersiwak, gitu ya. Kemudian dia juga sedang tidak disibukkan dengan yang lain, ya. Yang paling disibukkan hari ini kan handphone. Makanya kalau kita sedang mengajarkan murid, ya, murid senyum-senyum sendiri, nah itu padahal tidak kontekstual, itu sudah patut diduga, ya, sudah patut diduga. Entah dia main game, nonton film, ya, nonton drama Korea ataupun yang lainnya sambil menuntut ilmu. Jadi hal ini penting, ya, hal ini penting agar orang itu masuk ke dalam majelis dengan penuh keberkahan, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya. Dan kemudian, ya, disebutkan wa an la yadkhula bi ghairi isti'zanin idza kana asy-syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'zanin. Jangan sampai engkau masuk ke dalam ruangan sebelum minta izin kepada gurunya di satu tempat yang memang untuk masuk tempat itu butuh izin gurumu. Kira-kira begitu. Ya. Wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala. Nah, ini sama seperti yang tadi, hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah hadir jika dia masuk, wa yakhussahu dunahum bittahiyyah, ya, dan juga memberikan salam khusus kepada gurunya. Wa an yusallima alaihi wa alaihim idzan sarafa kama jaa fil hadits. Begitu pula ketika sudah selesai majelis, hendak pulang, ya, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi kepada semua orang. Dan inilah yang dapat difahami oleh Imam An-Nawawi dalam satu pesan dari Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, juga ada di dalam kitab Adabul Mufrad karya Al-Bukhari, yaitu ketika Nabi mengatakan falaisatil ula bi ahaqqa minas saniyah, ya, falaisatil ula bi ahaqqa minas saniyah. Tidaklah salam yang pertama lebih utama dari salam yang kedua. Artinya ada dua kali salam, dan salam kedua jangan diremehkan. Nah, itu maknanya, ya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam majelis sudah banyak orang, ya, dan seterusnya, wala yatakhatta riqaban nasi bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis illa an ya'zana lahu syekh fit taqaddum, ya, ya. Jadi au ya'lama min halihim itsara zalika. Jadi ketika dia masuk dan dia lihat orang-orang sudah pada ramai duduk, janganlah dia berjalan melangkahi, ya kan, melangkahi kumpulan orang-orang,
Ya, tapi hendaknya dia duduk di tempat yang masih tersisa di majelis itu. Kecuali gurunya mengizinkan untuk maju. Oh, antum Alhan, muridku baru datang. Engkau saya minta duduk di depan. Nah, kalau misalkan dikatakan begitu, dia datang ke depan. Ya, atau ketika guru mengatakan silakan semuanya, baru maju. Gitu. Jadi hendaknya dia atau ketika dia masuk orang-orang mempersilahkan. Oh, silakan Pak, antum di depan, silakan. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi seperti itu, duduklah di tempat yang tersisa. Ya, ya, duduklah di tempat yang tersisa. Ya, wala yuqimu ahadan min maudi'ihi fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal iqtidaan bibni Umar illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirina au amarahu syekh li zalika. Ya, jangan juga begini. Ya, kita nyuruh orang berdiri. Oh Pak, mohon maaf Pak, berdiri. Begitu orang itu berdiri, antum duduk di situ. Nah, itu tuh namanya apa ya? Apa tuh ya? Itu iseng namanya ya. Jadi jangan sampai dia nyuruh orang berdiri kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Ya, meskipun orang tersebut rela, tapi engkau tidak beradab. Ya, bicara adab ini bukan bicara halal haram ya, bukan bicara dosa. Ini bicara ketinggian ilmu ya yang terwujud pada kebagusan akhlak ya. Jadi jangan seperti itu ya. Dan sikap ini tidak meneladani yakni Abdullah ibn Umar kecuali jika dengan majunya itu ya ada maslahat bagi para hadirin ya atau karena gurunya menyuruh ya dan seterusnya. Nah, jadi dia duduk di tempat yang memang masih ada tempat duduk di sana. Jangan memaksa orang berubah hanya karena dirinya yang terlambat dalam masalah ini, gitu ya.